wedang teh. Tapi kalau susu dicampur kopi, tetap kopi susu. Dibubukkan tetap susu bubuk. Berarti dia tidak akan tercampur dengan apapun. Nah, ikhlas inilah yang kemudian menjadi jaminan. Jaminan siapa? Jaminan iblis, bahwa iblis tidak mampu menggelincirkan orang yang ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Solo Berkah Channel. Kali ini adalah liputan bimbingan penyuluhan di Majelis Taklim Baitul Quran yang ada di Gria Permata Hijau. Sebelum Anda melanjutkan untuk menonton channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk keberlanjutan dari tali silaturahim kita. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man irtadaha ma ba'd. Yang saya hormati sahibul bait Ibu Ismin Mandar Rahayu beserta keluarga yang barusan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kecelakaan yang di situ disantap oleh truk tronton sampai mobilnya tidak berupa mobil, tapi alhamdulillah Mbak Nabila tidak mengalami cedera yang serius, dan mudah-mudahan apa yang terjadi menjadikan bagian cintanya Allah buat kita semua, ridhonya Allah buat kita semua, sehingga apa yang nampak secara fisik hilang diganti oleh Allah dengan ganti yang lebih besar, dengan caranya Allah tentu. Dan siapapun yang zalim dalam kejadian ini, doa kita hanya satu, ya qawi ya matin ikfi syarrul zalimin. Ya qawi itu berarti memanjatkan kepada Zat yang maha kuat. Ya matin lagi maha kokoh. Ikfi, cukupkanlah syarra, kejahatan al-zalimin, orang yang zalim. Siapakah orang yang zalim itu? Wad'u syai' fi mahalli, tidak meletakkan pada tempatnya, termasuk pelaku yang nyantap karena jelas itu disantap oleh truk itu menghindari sesuatu sehingga masuk di area yang berlawanan, dan kebetulan Mbak Nabila ini menjadi salah satu korban, tapi ternyata mengatakan tidak mampu dan sebagainya dan sebagainya. Siapapun yang zalim dalam kasus ini, biarlah Allah yang mencukupkan, dan ini akan menjadi energi positif buat Bu Ismin sekeluarga, energi positif yang akan Allah lupakan dengan caranya Allah. Semua anggota Majelis Taklim Baitul Quran yang mudah-mudahan Majelis Taklim Baitul Quran ini menjadi majelis yang mengantarkan kita ke surganya Allah, satu tempat yang sangat dirindukan, karena bagaimanapun juga bahwa sesungguhnya ibarat kita adalah seorang pelancong yang berlayar di samudera yang luas, maka kita hidup di dunia ini seperti singgah di pulau yang sangat kecil, sekedar berteduh, mengasuhkan diri, setelah itu melanjutkan perjalanan lagi. Kehidupan kita di dunia ini begitu singkatnya, saking singkatnya, maka mudah-mudahan kita tidak mengorbankan akhirat kita dengan dunia yang serba fata morgana ini. Karena bagaimanapun juga dunia ini adalah la'ibun walahun, hanya permainan dan melupakan. Dan kita tetap sadar apapun peranan kita tetap diberi kekuatan, kekokohan menjadi pemain yang baik, sehingga kita tetap dalam bimbingan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala.
Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang hakikat sabar dan hakikat ikhlas, dan ada hubungannya dengan yakin dan tawakal. Yakin dengan tawakal. Ini salah satu password kata kunci saya ketika saya membimbing tamu-tamu Allah dalam perjalanan umroh. Saya selalu menyampaikan satu yel-yel untuk mengingatkan. Saya awal dengan siapa kita, maka jawabannya adalah tamu Allah. Siapa kita, maka jawabnya adalah tamu Allah. Ketika saya katakan tamu Allah, bersyukur, ikhlas dan sabar. Bersyukur, ikhlas dan sabar. Kenapa? Bahwa sesungguhnya Allah ini dalam segala dimensi itu memang memanggil kita. Dan salah satu panggilan itu ternyata diawali dengan azan. Apa panggilan itu? Paling tidak dalam kehidupan kita di dunia ini ada 4 panggilan. 4 panggilan, dan ternyata 4 panggilan itu diawali dengan azan dan ditutup dengan iqamah. Apa 4 panggilan itu? Panggilan pertama adalah panggilan untuk lahir ke dunia ini. Kita lahir ke dunia ini udah menjadi pemenang. Pemenang dari sekian miliar sel sperma bapak kita, sehingga jadi seperti kita. Kita lahir pun ini juga berkompetisi. Begitu kita lahir ke dunia pertama kali, maka disunahkan diadzani telinga kanan dan diiqomai telinga kiri. Kemudian ada panggilan yang kedua adalah panggilan sholat 5 waktu. Itu ditandai dengan azan dan diakhiri dengan iqamah. Yang ketiga adalah panggilan untuk ke momen panggilan Allah, yaitu ke Baitullah. Sebagaimana panggilan Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah, wa'adzin fin nas bil hajj, maka serukanlah manusia untuk berhaji. Setelah Allah memerintahkan membangun Baitullah, maka begitu Baitullah itu selesai dibangun, maka Allah memerintahkan wa'adzin fin nas bil hajj, maka serukanlah manusia untuk berhaji. Berhaji maupun umrah itu adalah panggilan Allah. Ketika dijawab bagaimana saya memanggil, maka Allah menjawab nadin wa alinal balal, tugasmu hanya memanggil. Selanjutnya yang meneruskan adalah saya. Kita hidup di dunia adalah panggilan Allah. Kita dikasih titah untuk hidup di dunia itu panggilan Allah. Maka keseluruhan dari apa yang kita jalani di hidup ini juga urusan Allah. Sekali lagi urusan Allah. Maka kemudian bagaimana kita menjadi orang yang dipanggil oleh Allah. Dan panggilan yang keempat adalah panggilan untuk meninggalkan dunia ini. Dan ini pun sebelum kita ditutup tanah, liang lahat kita sebelum ditutup tanah, maka kita diadzani dulu dengan adzan yang seperti adzan ketika mau berangkat haji maupun umroh, dengan adzan seperti adzannya sholat, dengan adzan ketika kita lahir dan kemudian diiqomai. Tapi ketika iqomah bukan qad qamatis sholat, tapi qad qamatil qiyamah. Qad qamatil qiyamah, telah ditegakkan kiamat buatmu. Nah, sebelum ditegakkan kiamat buat kita semua, maka tentu sesungguhnya ini semua adalah bentuk-bentuk panggilan Allah. Nadin wa alainal balagh. Tugasmu, kata Allah kepada Nabi Ibrahim, kamu hanya memanggil, selanjutnya adalah urusan saya. Maka bagaimana supaya kita ini menjadi orang-orang yang menjadi tamu-tamu Allah, tamu untuk hidup di dunia ini, tamu untuk memenuhi undangan Allah, tamu untuk ke Baitullah, atau tamu ketika kita meninggalkan dunia ini, menjadi tamu yang baik. Modal yang paling utama ada, paling tidak ada, yang paling utama adalah iman, takwa, tawakal. Iman, takwa, tawakal. Iman itu adalah percaya kepada Allah. Takwa itu adalah mewujudkan iman itu dalam amal yang nyata. Dengan apa? Melaksanakan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya Allah. Yang ketiga adalah tawakal. Apa itu tawakal?
Tawakal itu adalah berserah diri kepada Allah. Tawakal itu adalah berserah diri kepada Allah. Dan wujud tawakal itu adalah seperti dicontohkan oleh Kanjeng Nabi Ibrahim, ketika dilemparkan ke dalam api, maka kalimat terakhir yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim adalah hasbunallah wa ni'mal wakil. Maka kemudian dengan ucapan hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah, seperti yang kita bahas kemarin. Maka apa yang terjadi? Maka Allah memanggil api itu, ya nar kuni bardan wa salama. Wahai api, jadilah kalian bardan dingin, wa salama dan selamatlah Nabi Ibrahim. Nah, maka sesungguhnya dalam iman, tawakal, iman, takwa dan tawakal, maka modal yang paling penting adalah bagaimana kita dalam menjalani ini tetap ikhlas. Ikhlas dan sabar. Maka atas apa yang Allah berikan adalah syukur. Alhamdulillah, kita masih dikasih kesempatan oleh Allah mampu merenung. Apa itu ikhlas? Ikhlas itu adalah kondisi hati yang bersih tanpa tercampur apapun, sehingga Allah menggambarkan ikhlas itu seperti air susu. Susu itu walaupun susu itu kan susu sapi ya. Kalau susu sapi itu kan diambil dari tempat di mana tempat itu berada di antara tempat kotoran dan darah kan. Tapi ketika susu itu di perut, itu tetap jadi susu. Tetap jadi susu. Bukan darahnya, bukan kotorannya, tetap susunya. Maka kemurnian itu berarti kepasrahan, keyakinan, ketawakalan kepada Allah tanpa bercampur dengan apapun. Itulah yang disebut dengan ikhlas. Makanya ketika susu dicampur apa kan tetap namanya susunya kan tidak pernah hilang kan? Kata susunya kan tidak pernah hilang. Artinya tidak pernah ditinggalkan itu susu. Beda dengan air kan? Air dicampur kopi, wujudnya adalah kopi, wedang kopi. Air dicampur teh adalah wedang teh. Tapi kalau susu dicampur kopi, tetap kopi susu. Dibubukkan tetap susu bubuk. Berarti dia tidak akan tercampur dengan apapun. Nah, ikhlas inilah yang kemudian menjadi jaminan. Jaminan siapa? Jaminan iblis. Bahwa iblis tidak mampu menggelincirkan orang yang ikhlas. Ini saya mencatat ini. Jadi iblis itu tidak pernah bisa mengganggu, menggoda orang yang ikhlas. Di mana? Yang pertama di dalam Al-Quran surah Al-Hijr ayat 40. Yang kedua adalah di surah Shad ayat 83. Di Al-Hijr ayat 40 itu kalimat illa ibadaka minhumul mukhlasin, kalimatnya persis sama. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Illa ibadaka, kecuali hamba-hambamu, minhum, sebagian di antara hamba-hambamu itu, al-mukhlasin, orang yang ikhlas. Nah, itu diulang lagi di dalam surah Shad ayat 83. Di surah Al-Hijr ayat 40 itu diawali qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Qala, berkatalah iblis, rabbi, ya Tuhan, bima, sebab sesuatu, aghwaytani, engkau memvonisku menjadi orang yang tergelincir, orang yang tersesat, kepadaku, la uzayyinanna, sungguh akan aku jadikan indah betul lahum, bagi anak cucu Nabi Adam, fil ardi, di muka bumi. Apa? Menjadikan segala sesuatu yang Allah larang untuk menjadi indah segera dilakukan, sehingga perintah-perintah Allah itu ditinggalkan, larangan-larangan Allah itu dikerjakan,
zina itu membuat Allah murka, tapi indah dan dijadikan indah oleh iblis untuk digodakan kepada manusia. Berbuat dosa, bohong, dusta itu adalah membuat Allah murka, tapi menjadi indah bagi anak cucu Nabi Adam. Mengumpat itu adalah mendatangkan murka Allah, tapi akan menjadi indah bagi anak cucu Adam, karena tujuannya adalah walaul uyannahum, akan aku gelincirkan mereka ajmain semuanya. Tujuannya menjadikan semua yang Allah larang itu menjadi indah untuk segera dilanggar, karena tujuannya adalah menggelincirkan anak cucu Adam seluruhnya. Tapi lagi-lagi iblis itu menjawab illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang diantara mereka adalah orang-orang yang ikhlas. Sehingga Allah menjawab, Allah menjawab atas apa yang diucapkan oleh iblis itu, hadza siratun alayya mustaqim, inilah jalanku mustaqim yang lurus. Itulah orang yang ikhlas, itu berarti orang yang tetap berada di jalan Allah yang lurus. Beda dengan di surah Shad tetap illa ibadaka minhumul mukhlasin, tapi diawali dengan qala, berkatalah iblis, fa bi'izzatika, dengan keagunganmu ya Allah, la ughwiyannahum, akan aku gelincirkan anak cucu Nabi Adam ajmain, hale sekabehane atau semuanya. Lagi-lagi iblis menjawab illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang diantara mereka adalah orang yang ikhlas. Maka Allah menjawab, qala fal haqqu wal haqqo aqul. Allah menjawab atas apa yang diucapkan oleh iblis itu, fal haqqu, maka kebenaran, wal haqqo aqul, dan kebenaran apa yang aku firmankan. La amla'anna, sungguh aku sediakan betul jahannama, neraka jahanam, minka buatmu, wa mimman tabi'aka, dan sebagian dari orang yang mengikutimu, minhum dari anak cucu Adam, ajmain semuanya. Jadi apa yang benar, aku katakan ini benar, maka aku sediakan neraka jahanam buat kamu dan orang-orang yang dari golongan manusia itu yang mengikuti jalanmu semuanya. Berarti untuk menuju keselamatan itu tidak ada pilihan lain, adalah ikhlas dalam hal apapun. Memang ikhlas itu hanya 5 huruf, IHLAS, ikhlas. Tapi ngelakon ini loh sulit, bukan main. Ada yang dikasih nama bapaknya Mukhlisin itu gak mukhlis. Dikasih nama soleh itu juga soleh. Itu kenapa? Karena memang iblis tidak menginginkan anak cucu Nabi Adam itu lurus-lurus aja. Inilah yang kemudian ikhlas itu penting di dalam rangka menjaga harkat dan martabat manusia sebagai makhluk surga. Ikhlas itu adalah akan keluar dari hati nurani yang paling dalam. Ya. Jadi ikhlas itu akan keluar dari hati nurani yang paling dalam, karena sesungguhnya Allah itu memberikan perangkat dan piranti kepada manusia itu sangat lengkap. Makanya watin wa zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh aku ciptakan manusia itu adalah sebaik-baik bentuk. Sebaik-baik bentuk itu adalah Allah menjadikan manusia itu dengan piranti yang paling lengkap. Saking lengkapnya kalau manusia itu bisa menjaga ikhlas, martabatnya itu melebihi malaikat. Tapi ketika manusia tidak bisa mempertahankan harkat martabatnya, maka akan lebih rendah dari makhluk yang paling kejam sedikit sekalipun. Bahkan kadang-kadang sesama setan dilarang saling mengganggu. Kadang-kadang setan itu loh bisa cemburu sama manusia.
Setan itu bisa putus asa dengan manusia yang sudah melampaui watak setan. Kemarin ada di televisi itu, ada seorang gadis usia 17 tahun setiap hari diperkosa ayah kandungnya, paman dan kakeknya. Lah, makanya kalau ditanya perbuatan apa yang membuat Allah murka, setan pun murka, apa? Gendak bojone setan. Gendak bojone wong kan membuat Allah murka kan? Kalau yang digendak bojone setan, setan kan juga murka gitu. Jadi kalau ditanya apa perbuatan yang membuat Allah murka, setan pun murka, yang gendak bojone setan. Nah, artinya apa? Manusia itu kalau sudah tidak mempedulikan potensi yang ada di dalam dirinya, itu akan lebih kejam daripada. Nah, makanya orang yang tidak akan mampu dan orang yang tidak akan mampu itu adalah orang yang ikhlas. Orang yang ikhlas itu adalah ada dorongan, keinginan yang kuat di dalam diri manusia. Bisa juga dari kesadaran spiritual dia. Karena untuk menjadikan dia ikhlas atau tidak diserahkan, Allah menyerahkan kepada manusia. Allah menyerahkan kepada manusia, tinggal manusia ini bisa melatih enggak gitu. Dan Masya Allah, ikhlas itu memang kadang-kadang godanya luar biasa, Bu. Jadi ketangguhan mental. Misalkan kita sudah ikhlas, Bu ya, kita ngerawat orang tua, sudah tidak memperdulikan yang lain, biar yang lain, wong saya kepingin menikmati pintu surga yang paling luas, udah berusaha ikhlas, tiba-tiba ada ucapan-ucapan yang bisa merusak ikhlas itu, Bu. Karena apa? Memang kalau memang filosofi begini, le ide sum, apa itu sumu, le ada. Jadi kalau deket itu sumu betul gitu. Maksud sebaik apapun, deket itu tidak akan kelihatan bagusnya, Bu. Makanya masih almarhum kakak kandung saya itu sering ngomong begini, lah iya sing nyukupi bapak ibu lo aku, dudu anake sing adoh-adoh ngono iku. Tapi lek ono apa-apa, ya kebetulan di depan itu ada jambu kampok begitu, ada pohon-pohon. Itu apa? Jambu kampok itu dibungkus, itu cucu yang di depan itu tidak boleh ngambil. Disediakan buat anaknya yang tidak menyediakan apa-apa itu loh, sing jauh-jauh itu. Ojo dicupuk, ibu gawe ya. Artinya apa? Itu adalah bagian piranti-piranti yang bisa merusak ikhlas. Karena orang ikhlas itu adalah hal yang tidak berasa. Tidak ada rasa apapun. Rasa kecewa tidak ada, rasa kepengen dipuji tidak ada, rasa mangkel tidak ada. Orang ikhlas itu betul-betul murni, seperti air yang belum campur apa-apa, seperti susu yang belum campur apa-apa. Yo ya rasanya ya tidak berasa apa-apa ya. Betul-betul ini zero mind, betul-betul tidak memberikan penilaian apapun. Itulah yang disebut dengan ikhlas. Ya. Caranya ya kalau kita ada hal-hal yang bisa mengganggu ikhlas kita, ya banyak-banyak istighfar. Kalau yang diberikan kepada orang yang digendek itu namanya hidayah, Bu. Misalkan kita sudah berusaha ikhlas, tiba-tiba ada ucapan-ucapan yang tidak membuat kita tidak ikhlas, maka kemudian Allah ngasih hidayah. Ojo dit. Nah, apa bentuk hidayah? Misalkan kita mau mangkel begitu ya, Ojo mangkel, iku iso ngerusak ikhlas lo ya. Itu namanya hidayah. Namanya bisikan halus yang mengarah kepada jalan kebaikan. Tapi kadang-kadang hidayah itu lanjutannya adalah taufik. Ada bisikan-bisikan halus dari Allah yang kemudian meluruskan kita
kadang-kadang bisikan halus itu dilanjutkan dengan amal yang nyata atau tidak. Kalau dilanjutkan dengan action yang nyata, maka itulah yang disebut dengan taufik. Makanya jodohnya hidayah itu ya taufik, taufik ya hidayah. Itu sepasang yang kuat itu antara hidayah dan taufik itu. Nah, untuk menjaga ikhlas itu merupakan dorongan yang paling dalam. Cuma bisa menjaga ikhlas atau tidak, maka kita butuh hidayah. Bisa mempertahankan untuk tidak tergoda oleh iblis atau tidak, itu kita butuh hidayah. Nah, makanya sesungguhnya di dunia ini negara yang paling Islami itu tuh ternyata bukan negara Islam. Negara yang paling Islami itu ternyata bukan negara yang mayoritas Muslim. Negara yang memiliki tingkat spiritual yang tinggi itu ternyata bukan negara-negara yang mayoritas penduduk non-Muslim. Kenapa? Karena mereka itu mampu mengimplementasikan kesadaran, kejujuran, keikhlasan, kemanusiaan yang melebihi negara-negara yang mayoritas Muslim. Cuma karena tidak ada nilai tauhid la ilaha illallah, itu biarlah Allah yang memperhitungkannya. Tapi kita tetap yakin bahwa siapapun manusia yang menghuni di muka bumi ini akan tetap anak cucu Nabi Adam. Nabi Adam yang Allah ciptakan ada di surga. Sehingga mudah-mudahan mbah kita ini diciptakan di surga, maka harapan anak cucunya juga masuk surga. Tapi apakah nanti ada masuk neraka atau masuk surga, itu memang sudah dilihat oleh Nabi. Ketika Rasulullah di dalam perjalanan Mi'raj, sebagaimana diterangkan di dalam kitab Dardir Mi'raj, di langit pertama Nabi Muhammad itu bertemu Nabi Adam, yang di situ digambarkan jenggotnya itu sampai ke lantai, duduk. Dan kemudian ketika noleh ke kanan, tercium bau yang sangat harum sambil membaca Allahumma inna nas'alukal fauza bil jannah wal afwa indal hisab. Allahumma inna nas'alukal fauza bil jannah wal afwa indal hisab. Bau harum sambil tersenyum beliau. Kemudian tidak seberapa lama, kiri tercium bau yang sangat sangit, busuk, dan Nabi Adam. Saya tadi ngomong siapa? Nabi Ibrahim atau Nabi Adam? Nabi Adam noleh ke kiri sambil menangis berurai air mata, sambil mengucap Allahumma inna nas'aluka najata minan nar wal afa indal hisab. Dan ini yang disunahkan ketika kita salam ke kanan, kita membaca Allahumma inna nas'alukal fauza bil jannah wal afwa indal hisab. Ke kiri Allahumma inna nas'alukan najata minan nar wal afwa indal hisab. Apa maknanya? Ya Allah, kami dan anak turun kami meminta kepadamu keberuntungan surga dan pengampunan ketika hari penghitungan yaumul hisab. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari siksa api neraka dan pengampunan pada hari hisab. Nah, itu disunahkan. Mudah-mudahan kita semua termasuk kembali diciptakan di surga, nyusul mbah moyang kita masuk surga, bukan masuk yang masuk neraka. Itulah yang masuk dalam barisannya setan, iblis, jin kafir. Karena memang ketika diusir dari surga, setan itu menginginkan anak cucu Nabi Adam itu menjadi penghuni sebanyak-banyaknya. Ajmain tadi itu loh, semuanya, targetnya semua. Tapi dilanjutkan dengan huruf istisna, pengecualian, yang ikhlas. Nah, itu terkait dengan ikhlas. Sekarang sabar. Ya. Lihat orang tua sakit otomatis seperti refleks kita. Itu namanya God spot. Kalau refleks itu God spot. Suara hati. Kalau ikhlas itu adalah betul-betul
bisa dilakukan dengan kesadaran hati yang paling dalam, sadar, lahir batin, sehingga nilai apa ya, kemelekatannya itu lebih lama gitu. Beda. Jadi refleks belum tentu ikhlas ya. Belum tentu ikhlas. Karena kadang-kadang ketika refleks begitu, moro-moro muncul, wis tulungan, diarani wong. Makanya di Riyadhus Shalihin juga kan di bab berapa itu ada diceritakan ada 3 orang yang masuk surga tapi akhirnya masuk neraka. Yang pertama siapa? Mukri, orang yang membaca Al-Quran dengan suara indahnya. Yang kedua, orang yang berperang di jalan Allah. Yang ketiga, orang yang bersedekah. Karena ada penyakit hati yang tidak ikhlas tadi. Penyakit hati yang tidak ikhlas di bab ikhlas ya ada. Nah itulah yang kemudian supaya ikhlas itu bisa melekat, maka ketika mendapatkan nikmat tetap bersyukur alhamdulillah. Kata alhamdulillah itu berarti bahwa terkadang ketika kita mendapatkan sesuatu kita lupa. Lah, di saat kita mendapatkan sesuatu patut kita bersihkan. Karena ketika kita mendapatkan kenikmatan itu kan alhamdulillah, segala puji tetap milik Allah. Sehingga bagian yang kita terima itu ada hal-hal yang perlu kita bersihkan. Hal-hal yang perlu kita bersihkan itulah tanda syukur, sehingga tetap ada semangat berbagi. Nah, ketika kita mendapatkan ujian, jawabannya ya sabar. Nah, sabar inilah yang kemudian di bab sabar itu ada beberapa ayat dan beberapa hadis disebutkan diawali dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanusbiru wasabiru isbiru wasabiru. 2 hal kan? Yang pertama isbir diawali dengan isim fa'il, perintah Allah untuk sabar, wasabiru, dan menjadi orang yang sabar. Maksudnya adalah kuatkanlah dengan kesabaran itu. Sabar itu berarti sikap hati yang unlimited. Ketika apa itu unlimited? Yang tidak terbatas ketika menggantungkan semua yang ada dalam kehidupan ini kepada Allah. Apakah itu bisa mendasari ikhlas? Bisa. Justru dengan sabar itulah yang kemudian mendasari ikhlas. Karena ketika tidak sabar, bisa-bisa kita tidak ikhlas loh. Misalkan seperti ini, sebetulnya ujian yang Allah berikan kepada Bu Ismi ini luar biasa berat. Betul berat. Yang kemarin aja belum selesai kan? Dengan operasi recovery ini belum selesai. Ketika ini belum selesai, ditambah mobil hancur, putrinya juga menjadi korban, sopir yang tidak bertanggung jawab. Ini adalah menguji ikhlas betul itu. Nah, makanya kalimat itu ada isbiru wasobiru. Sebelum isbiru wasobiru diawal dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Apa maknanya? Bahwa yakinlah, percayalah bahwa apapun yang hadir ini tidak lepas dari takdir Allah. Ya, tidak lepas dari qadarullah, takdir Allah, sehingga di situ tidak ada pilihan lain kecuali isbiru. Isim fi'il amar itu, fi'il amar. Isbiru itu dan fi'il amar, perintah untuk bersabar. Isbiru. Terkait nggak dengan Ada hubungannya. Kalau kita ditimpakan kebaikan itu memang dari Allah atas bimbingan. Kalau ada keburukan yang muncul itu kadang-kadang terlepas dari kesalahan kita, keteledoran kita. Kalau kita tidak teledor, orang lain yang teledor, Bu. Seperti Mbak Nabila kan tetap di jalur yang benar kan? Tapi truk itu nyelonong,
teledor karena meleng atau bagaimanapun, wong nyopir itu kadang-kadang noleh begitu itu, kaget kok Bu. Ya. Lah disitulah yang kemudian, maka ketika isbiru fil amar tadi, maka dilanjutkan dengan wasobiru, dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga, bahwa ini adalah bagian dari perbatasan apa yang menjadi wilayah kita dengan wilayah Allah. Wilayah kita ya menerima takdir-takdir yang ada ini. Tapi ketika sabar ini sudah unlimited, udah menjadi urusan Allah. Masih ingat ketika terjadi musibah yang luar biasa pada Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam, 2 kali loh ya. Nabi Yusuf itu diuji dengan musibah yang luar biasa. Yang pertama mau dibunuh oleh 10 saudaranya, tapi kemudian Levi, jangan dibunuh, pilihan terakhir dimasukkan ke dalam sumur. Bayangkan masuk ke dalam sumur, sumurnya juga cukup dalam, airnya banyak, selama berhari-hari di situ. Kalau itu tidak sabarnya unlimited. Tapi ketika sabar itu sudah tak terbatas. Nah, kata sabar unlimited itu kan angka berapapun dibagi 0. Angka berapapun dibagi 0. Jadi hubungannya sabar itu ikhlas. 0 itulah yang disebut dengan ikhlas. Kata 0 itu ikhlas. 0 itu berarti mengenolkan, mengosongkan pikiran apapun. 0 itu adalah mengosongkan apapun penilaian kita. Berapapun kalau kemudian kita bagi 0, itu kan hitungannya jadi tak terhingga kan? Berarti positive thinking terus. Ya. Baik-baik atau jelek? Ya, positive thinking terus. Ya betul apa yang dilakukan oleh Bu Ismin tadi. Diminta ganti rugi dan sebagainya, ternyata ngomong tidak mampu. Biarlah ini jadi urusan Allah. Dan siapapun yang kemudian berkong-kali-kan dalam urusan ini, merugikan pihak korban, meringankan pihak pelaku, biarlah Allah yang memperhitungkan. Biarlah Allah yang memperhitungkan. Dan kata wasobiru itu kan ada kelanjutannya kan. Ini kan terputus itu ayatnya itu. Sampai kuatkanlah kesabaranmu. Masih ada kelanjutan itu. Dan tetaplah bersiap siaga dan bertakwa kepada Allah supaya kamu menjadi orang yang beruntung. Isbiru wasobiru itu kan ada kelanjutannya. Masuk ke wilayah Allah supaya apa? Tetap bersiap siaga di negeri keberuntungan dan bertakwa kepada Allah agar kita termasuk menjadi orang-orang yang beruntung, bukan orang yang tergelincir oleh rayuan syaitan. Maka kemudian di dalam ayat berikutnya Allah mengingatkan kita semua. Di ayat 156 Surah Al-Baqarah, kelanjutan dari 155 ini. Di 156 itu kan alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ayat 156. Yang diawali dengan walana ba'luwanakum bisyai'in minal khauf itu. Walana ba'luwanakum, dan sungguh-sungguh betul aku uji kamu semua bisyai'in dengan sesuatu minal khaufi, dari ketakutan, walju lapar, wana qasim minal amwal kekurangan harta, wal anfusi dan meninggal, kekurangan jiwa itu meninggal dunia, wa thamarat kekurangan makanan. Dihadapkan pada kematian.
Tapi kalimatnya adalah wabasyiris sabirin. Bergembiralah orang-orang yang sabar. Siapakah orang-orang yang sabar itu? Alladzina idza asobathum, adalah orang-orang yang ketika ditimpakan musibah. Apa itu musibah? Sesuatu yang tidak, sangat amat tidak mengenakkan. Sangat tidak mengenakkan. Bayangkan lek kecelakaan awak loro kabeh, pegel kabeh, dan harus juga berobat dalam waktu yang cukup lama, tidak singkat. Jatuhnya memang hanya beberapa detik, tak plek gitu. Tapi akibat dari kecelakaan itu kan menyisakan luka yang banyak. Makanya ketika orang, jangankan dengan luka yang begitu luar biasa, orang jatuh plek, tertusuk duri, itu jaminan Rasulullah itu kan sudah menghilangkan dosa. Dan ada kalimat istirja, qalu, tetap mengatakan inna, sesungguhnya kami, lillah adalah milik Allah, wa inna, sesungguhnya kami, ilaihi, kepada Allah, rojiun, kembali. Dan itu di dalam kalimat istirja dalam bab yang lain di Riyadhus Shalihin ini kan juga diceritakan kan bagaimana ketika Ummu Salamah ditinggal oleh anaknya, dan ketika anaknya meninggal ini, suaminya posisi tidak ada di tempat. Ketika suaminya datang, tidak menunjukkan rasa duka yang mendalam, tetap menunjukkan wajah yang berseri-seri, dan kemudian suami dilayani lahir dan batin. Lahir dulu dilayani, batinnya dilayani. Setelah selesai melayani kebutuhan batinnya, baru ngomong, andaikan kita dititipi barang, dititip oleh sesuatu, kemudian yang punya itu ambil, bagaimana sikap kita? Maka jawabnya Ummu Salamah, dari suaminya Ummu Salamah, ia diserahkan, wong kita tidak ikut punya. Baru bilang bahwa anak kita adalah milik Allah. Allah sekarang memanggil. Mau marah, udah terlanjur ngomong nggak apa-apa, akhirnya kan mengadukan kepada Rasulullah kan, diadukan sama Rasulullah kan. Maka kemudian Rasulullah bertanya, apa yang kamu lakukan tadi malam? Bercerita sedang bercocok tanam. Maka setelah itu Rasulullah mendoakan, mudah-mudahan cocok tanammu itu menghasilkan tanaman yang lebih baik dari, maka hamillah istrinya itu, dan lahirlah anak yang lebih baik daripada yang meninggal itu. Berarti itu menunjukkan ketika kita sudah sabar, ketika menghadapi semuanya, maka Allah, yakinlah dengan itu semua, Allah akan mengganti dengan lebih baik. Ya, mudah-mudahan nanti Bu Ismin diganti mobil yang lebih baik. Amin. Mudah-mudahan dalam perjalanan ini datang menantu yang betul-betul solih. Dan itu akan menjadi rizki layang tasib dengan caranya Allah. Nah, inilah yang kemudian di ayat berikutnya, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Innama, angin pastine perkara. Innama itu bahasa Jawa, angin pastine perkara. Maka sesungguhnya permasalahan ini yuwaffa, akan tertunaikan, as-sabirun, buat orang-orang yang sabar. Apa yang tertunaikan itu? Ajrahum, pahala mereka, bighairi hisab, adalah unlimited, tanpa hisab itu. Pahala yang tanpa batas, pahala yang unlimited itu.
Iya, memang surga itu tidak murah. Surga itu tidak murah. Surga itu memang harus sepadan dengan nilai-nilai kesurgaan itu. Dan yang paling penting adalah walaman sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur. Asy-Syu'ara ayat 43. Walaman sabara, dan yakti wong-wong sabara kang sabar wa ghafara lan memaafkan. Ya ini memaafkan, tinggal memaafkan ini yang berat ya Bu Ismin. Memaafkan ini yang berat. Sakitnya tuh di sini. Tapi kadang-kadang enaknya yang di sini tidak pernah dirasakan. Nah itu lamin azmil umur, maka demikian termasuk hal yang paling diutamakan. Kiranya ini sebagai pengantar, barangkali ada yang bisa diperbincangkan. Ada waktu 15 menit, monggo. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hidup yang kita jalani ini hidup yang senantiasa barokah. Bertambahnya kebajikan dan kebaikan, bertambahnya ketenangan dan kebahagiaan buat kita semua. Dan mudah-mudahan apapun bentuk ujian-ujian yang datang dalam kehidupan kita tidak sampai menenggelamkan kita semua, tidak sampai mengaramkan keyakinan kita bahwa sesungguhnya apa yang terjadi di dalam diri kita ini adalah sebagai kudrah dan iradah Allah atas kekuasaan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mudah-mudahan kita tetap menjadi hamba-hamba Allah yang selamat, hamba-hamba Allah yang tetap Allah kasih hidayah dan bimbingan untuk tetap berada di jalan yang Allah ridhai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya ghani ya hamid ya mubadil ya mu'id ya rahim ya wadud. Aghnina bi halalika an haramik wa bi ta'atika amma asatik wa bi fadlika man siwak. Ya Allah, kami sadar ya Allah bahwa kami adalah sebagai hamba-hambamu yang sangat lemah, yang sangat rapuh. Karena itulah ya Allah, dengan kelemahan apapun yang ada di dalam diri kami, kuatkanlah iman kami, mantapkan ibadah kami, dan kuatkanlah kami dalam menghadapi segala macam ujian dan cobaan-Mu. Kerapuhan-kerapuhan yang ada di dalam diri kami jangan sampai menenggelamkan bahtera kehidupan kami dalam kehinaan. Karena itulah ya Allah, dalam kondisi apapun bimbinglah kami, dan jangan Engkau beri kami ujian dan cobaan di luar batas kemampuan kami, karena kami betul-betul hamba-hamba-Mu yang lemah. Karena itulah ya Allah, hindarkanlah kami semua dari musibah, bala serta bencana yang membuat kami menjadi menderita. Dengan itu semua, bimbinglah kami semua ya Allah dengan keamanan perlindungan-Mu dalam kondisi apapun, dalam nyata maupun tidak nyata, dalam sadar maupun tidak sadar. Bimbinglah kami dalam keselamatan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Satu lagi, Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Al-Fatihah. Kiranya itu mudah-mudahan Allah membimbing kita dalam kebenaran dan kebaikan, dan apabila ada kebaikan mudah-mudahan Allah Demikian liputan sebagai bagian Allah kegiatan bimbingan penyuluhan kelompok binaan Majelis Alim Baitul Quran. dan mohon maaf Semoga bermanfaat. Dan sekali lagi buat Anda yang baru bergabung, jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk keberlanjutan dari tali silaturahim kita melalui channel ini. Sampai jumpa dalam waktu dan lain kesempatan, tetap dalam channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.